anggota Polda Metro Jaya mengikuti kendaraan yang diduga adalah pengikut MRS, kendaraan petugas dipepet, lalu kemudian diserang dengan menggunakan senjata api dan senjata tajam sebagaimana yang rekan-rekan lihat di depan ini. Anggota yang terancam keselamatan jiwanya karena diserang kemudian melakukan tindakan tegas terukur sehingga terhadap kelompok yang diduga pengikut MRS yang berjumlah 10 orang meninggal dunia sebanyak 6 orang. Saya ulangi, terhadap kelompok MRS yang melakukan penyerangan terhadap anggota dilakukan tindakan tegas dan meninggal dunia sebanyak 6 orang. Rombongan beliau dengan dikawal. Beliau menggunakan keluarga menggunakan 4 kendaraan roda 4 dan dikawal oleh 4 mobil juga oleh laskar. Ya. Nah, di dalam perjalanan ada orang yang menguntit sejak dari keluarnya beliau dari Sentul itu. Ya, terus dikuntit dan akhirnya para penguntit ini berusaha memotong entah apa tujuannya. Kita sebut karena kita tidak tahu apakah dia petugas resmi atau bukan karena dia tidak berseragam ya. Harus disebut tidak berseragam. Ini orang-orang tidak berseragam. Berusaha memotong rombongan ya dan menyetop kendaraan. Nah, para pengawal tentu saja bereaksi untuk melindungi ya, untuk melindungi Imam Besar Habib Rizik Syihab. Itu reaksi normal karena memang mereka bertugas untuk mengawal. Reaksi normal. Yang patut diberitahukan kepada teman-teman pers semua bahwa fitnah besar kalau laskar kita disebut membawa senjata api dan tembak menembak. Fitnah itu. Laskar kami tidak pernah dibekali dengan senjata api. Kami terbiasa tangan kosong. Kami bukan pengecut. Jadi fitnah. Dan ini fitnah luar biasa, pemutarbalikan fakta dengan menyebutkan bahwa laskar yang lebih dahulu menyerang dan melakukan penembakan. Senjata apinya, nomor register senjata apinya, pelurunya itu semua tercatat. Cek saja. Silakan dicek. Pasti bukan punya kami. Karena dan tidak mungkin membeli dari pasar gelap. Ya. Jadi bohong. Bohong sama sekali. Apalagi di FPI, di kartu anggota FPI dan kartu anggota LPI disebutkan bahwa setiap anggota FPI dilarang membawa senjata tajam, senjata api, bahkan dan bahan peledak. Itu dilarang di kartu anggota kita punya. Ya. Nah, jadi upaya-upaya memfitnah, memutarbalikkan fakta hentikanlah. Ya. Hentikanlah. Nah, kemudian kejadiannya, ya. Kenapa kami menyatakan laskar kami dalam keadaan hilang? Karena memang kami belum tahu keberadaannya di mana. Itu membuktikan bahwa mereka dibunuh dan dibantai. Ya. Kalau sejak awal tembak menembak itu berarti dia tewasnya di tempat dong. Tewas di tempat pasti banyak. Semalam saya sendiri sampai jam 3 sudah ngecek dengan teman-teman yang di lapangan, tidak ada jenazah di situ, tidak ada keramaian di situ, yang ada justru petugas aparat setempat yang ada di lokasi yang diperkirakan di sekitar pintu tol Karawang Timur. Saya ingin menanggapi bahwa bagaimanapun peristiwa apapun
apalagi dalam sebuah peristiwa yang tidak ada kaitannya dengan terorisme, tidak ada kaitannya dengan separatisme, tidak boleh ada darah yang tumpah. Karena konstitusi kita mengatakan melindungi segenap tumpah darah Indonesia. Habib Rizik dan para pengikutnya adalah warga negara Indonesia, warga yang terhormat. Saudara-saudara, marilah kita ikuti kasus ini secara seksama agar tidak lagi terjadi upaya-upaya diskriminasi hukum terhadap mereka yang bersuara vokal, termasuk yang mereka melakukan kritik kepada pemerintah atau mereka yang tidak disukai oleh pemerintah. Itulah yang namanya demokrasi. Peristiwa ini menurut saya harus mendapatkan perhatian secara serius dari pemerintah untuk mengevaluasi aparat yang ada di lapangan maupun aparat yang menginstruksikan pelaku penembakan terhadap para pengawal Habib Rizik tersebut. Apakah ini sudah sesuai dengan SOP, Standard Operating Procedure yang ada, ataukah ini inisiatif dari oknum-oknum tertentu untuk membuntuti rakyat sipil, tokoh sipil kemana-mana tanpa melalui sebuah prosedur yang tepat, yang benar, independen, sehingga betul-betul terungkap siapa yang melakukan kesalahan. Saya bersaksi bahwa Habib Rizik adalah orang yang baik, orang yang banyak pengikutnya, dan saya yakin beliau cinta kepada tanah air. Tetapi belakangan ini dengan kedatangan beliau yang mendapatkan sambutan dari lautan manusia, kelihatannya ada yang merasa terganggu. Bahkan ada 2 Kapolda yang dicopot dan 2 Kapolres yang juga dicopot. Kenapa Habib Rizik harus dijadikan momok, harus dijadikan musuh dari aparat keamanan kita, dari pemerintah kita? Ada apa? Saya melihat Habib Rizik dicintai oleh banyak orang. Tidak mungkin ada yang menjemput datang bersusah payah ke bandara sebanyak itu. Lautan manusia, ratusan ribu bahkan jutaan. Tidak mungkin orang mendatangi Habib Rizik ketika di Mekah. Para jamaah umroh, para jamaah haji datang ke rumah beliau hampir setiap hari, ratusan orang. Dan juga didukung oleh ulama-ulama yang ada di Saudi dan juga di Timur Tengah. Ada apa dengan aparat penegak hukum kita? Kenapa berusaha mencari-cari kesalahan? Soal kerumunan, sudah jelas ada aturannya, sudah ada denda yang dibayarkan 50 juta. Padahal juga banyak kerumunan-kerumunan lain, termasuk di dalam acara pilkada, acara maulid-maulid di berbagai tempat, acara keagamaan di tempat lain, acara apel dan sebagainya. Jadi ada diskriminasi hukum di sini yang jelas. Dan menurut saya, ini merupakan sebuah kemunduran bagi demokrasi kita dan membahayakan keutuhan, integritas sosial kita. Peristiwa hari ini, 7 Desember 2020, 3 hari menjelang Hari Hak Asasi Manusia, harus diselidiki. Jangan sampai ini menjadi sebuah pelanggaran hak asasi manusia yang sangat brutal di tengah pandemi COVID-19. Nyawa kelihatannya begitu murah dengan tembakan peluru dari aparat kepolisian. Padahal peluru itu datangnya juga dari rakyat, dibiayai oleh rakyat, dan tidak boleh kemudian peluru itu juga menghadang pada rakyat. Apalagi ini adalah tokoh yang terhormat, ulama, kiai, habaib yang juga banyak dicintai. Siapa yang melakukan perintah untuk melakukan penguntitan terhadap Habib Rizik dan para pengikutnya, termasuk juga melakukan penembakan, penghadangan, penyerangan, dan mungkin juga penculikan. Ini merupakan satu tindakan yang sangat serius ya terhadap tokoh umat ya, kepada Habib Rizik Syihab dan para pendukungnya, dan saya kira ini sangat membahayakan integritas sosial kita. Kita seharusnya menciptakan satu iklim yang damai, iklim yang sejuk, dan membangun persatuan tanpa sebuah prasangka dengan menerapkan keadilan.